dibilang siluman ya bukan siluman, dibilang iblis ya bukan iblis, dibilang setan ya bukan setan. Langsung dia pergi, tuh pohon bambu tiba-tiba langsung muntah. Tiba-tiba gerimis. Langsung putaran hidup orderan. Pas sampai makam, kayak tiba-tiba ya udah kayak di proses aja. Kucing lewat warna hitam langsung meow. Bang Putra, awal mulanya perjanjian itu boleh saya tanya nih Bang Putra nih. Awal mulanya itu gimana Bang Putra? Maksudnya bisa ada ikatan atau perjanjian seperti itu gitu. Jadi gini Om, semua pasti orang yang pernah nemuin, orang yang pernah ketemu, boleh ditanya. Itu kalau emang dia suka atau gimana, dia bakalan punya suatu ikatan atau namanya perjanjian. Itu kalau boleh dibilang perjanjian itu kan ada yang perjanjian minta tumbal, perjanjian apa gitu kan. Tapi kalau ini dia cuma mengucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga Bang Genta doakan kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Cerita kali ini datang dari Sobat Magenta bernama Bang Putra. Beliau mengalami kejadian pada saat ojek online di tahun 2018. So, ingin mendengarkan share selengkapnya. Kebetulan narasumbernya sudah ada di studio Bang Genta. Silakan Bang Putra. Halo. Terima kasih Bang Putra. Tinggal di mana nih Bang Putra? Di Rani Jaya. Orang tua lagi Alhamdulillah dan saudara. Oh, waduh jauh-jauh. Ya, makanya juga Bang. waktu juga nih Om, waktunya juga, aduh gimana ya, waktunya hujan mulu, ya kan, waktu ngeri juga. Terus Kita udah terima kasih banget nih Bang Putra udah mau bercerita untuk Sobat Magenta di rumah nih Bang Putra. Untuk kegiatan Bang Putra sehari-harinya selain ojek di tahun 2018 saat ini kerja di sekarang kerja di PT Barata Gas Malaysia. Oh, tabung gas. Iya. Apa gas itu yang lagi suruh-suruhnya tuh ya? Iya, lagi rame-rame sih. Masya Allah. Oke Bang Putra, kita singkat cerita langsung aja ke ceritanya. Bisa nggak diceritakan kisi-kisinya nih Bang Putra pada saat tahun 2016 pada saat Bang Putra ojek online ya? Ya, betul. Saya ceritakan sedikit nggak Bang Putra kisi-kisinya? Jadi ceritanya awal waktu gojek, Putra pas lagi zaman masih gojek lah ya. Iya. Jadi masih belum ada kerjaan, jadi kerja online dulu, dan kayak gitu. Pada tahun itu Putra kan selalu namanya gimana sih cari orderan, gimana biar dapat orderan banyak sampai nggak pulang, sampai namanya tidur di masjid, tidur di jalan, sampai tidur ya numpang di tempat teman yang kerja, ya kan, supaya dapat orderan. Pada malam itu Putra nungguin orderan dari pagi cuma dapat 5. Nah tiba-tiba bunyi di jam 11 malam. 11 malam dapat orderan nganterin ke daerah BSD. Nah daerah BSD habis kayak gitu lanjut lagi dapat lagi nih Om. Iya. Itu sekitaran jam 12 lewat. Pas Putra ngambil orderan, ini kita bahas lagi. Dapat orderan, tiba-tiba langsung pikiran nih kayak nggak enak. Iya. Pas mau ngambil dan jalan itu kan bilang tunang ini pegang duit nih buat orang tua. Habis kayak gitu udah jalan, ini map ngajakinnya ke tempat yang Putra tahu lah. Iya. Itu semua perjalanan makam. Kuburan di daerah satu mau tembusan itu bisa ke Pamulang 2, bisa ke BSD. Ya. Nah, habis kayak gitu, posisi tengah malam nggak ada motor, nggak ada orang jalan, lalu lalang. Pas Putra melewati jembatan, itu jembatan itu kali, jadi sepeda cukup motor lah. Iya. Cukup motor, Putra lewat tuh banget. Pas Putra mau nikung pertama, ini nih kita bahas. Emang kayak seolah tuh kalau Putra cerita emang Putra
saya pernah ngucap punya Apa tuh? apa kalau boleh dibilang kayak janji lah sama dia. Jadi lu udah tahu gua seperti ini, gua orangnya seperti ini, gua penunggu sini, dan gua asli sini. Harap kalau lu lewat sini jangan pernah ngebahas lu. Makanya tadi Putra Berubah maaf nih kalau Putra ngebahas lagi Putra putus malam ini ya. Iya. Pasal perjanjian Putra sama dia. Dia itu sosoknya itu seolah itu mukanya pecah Om. Pecah, mukanya nggak ada sosok seperti habis tabrakan segala macam. kalau boleh dibilang bilang orang tapi kayak bukan orang, jadi itu kayak semacam siluman, benar-benar siluman. Oke, tahan dulu Bang Putra. Kita mau pas sobat Magenta di rumah dulu Bang Putra. Nanti tolong diceritakan ceritanya dari awal hingga akhir Bang Putra. Oke, bagi sobat Magenta yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, and comment. Silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi sobat Magenta yang mau share cerita atau menjadi narasumber seperti Bang Putra, silahkan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Ya kemarin lagi Bang, kita bahas yang tadi. Emang pas juga Putra emang selalu lewat situ entah siang, entah sore. Pokoknya pas bawa asar mau maghrib atau menjelang maghrib lah, itu selalu suasana beda banget. Beda banget. Habis kayak kita butuh duit ya kan, mau gimana lagi orderan. Kalau kita misalnya kita bapuk, nggak dapet orderan, nggak dapet duit, nanti jeda lama ya kan. Habis kayak gitu Putra lewat situ tengah malam, lewat jembatan itu. Pas Putra mau nikung ke tikungan pertama itu pas banget di pohon bambu. Jembatan apa tuh namanya? Kali apa gitu, pokoknya orang sebutnya itu tembusan Parakan. Makam Parakan. Pas Putra mau nikung emang posisi itu bener-bener tengah malam lah. Tengah malam itu nggak tahu kenapa tiba-tiba lampu redup langsung nyala lagi, tiba-tiba langsung ngeliat sosok ibu-ibu itu langsung bilang mau kemana, udah malam. Berhenti dong Putra. Muka pucat tapi bener-bener emang sosoknya itu kayak bukan hantu atau apa, kayak ibu-ibu. Nah bisa kayak gitu, mau kemana, mau nganter kemana, mau nganter ke situ Bu, mau nganter orderan salah tunai. Ibu mau kemana malam-malam begini? Ibu mau pulang deh, hati-hati. Nah pas Putra begini, pas Putra mau nikungan pertama itu pohon bambu itu nepung pohon bambu yang nepung itu langsung motor tiba-tiba langsung berat mau ke tanjakan. Emang kiri kuburan atau kuburan? Kiri kuburan tuh semua pohon bambu sebelah kiri, kanan. Udah nyampe kayak gitu langsung tuh dia diri di tengah, dia ketawa, langsung dia mengucap hai, mau kemana. Dia mau mengucap apa, langsung nampakin muka hancur ya. Putra kan gimana ya posisi, mau kabur bingung, mau ke depan juga motor kayak berat ya kan. Habis kayak gitu udah bikin kayak perjanjian atau gimana sama dia, langsung dia pergi, motor enteng Om. Langsung udah Putra anterin, ternyata itu kuburan. Nyampe di kuburan, pas Putra nyampe kuburan di situ Putra baru ngeh, langsung kayak ada yang nyenggol kucing, kayak langsung kayak hipnotis. Gimana sih kalau kita ditepuk gitu tiba-tiba langsung ngucap, bingung, kesana ada jalan, belakang otomatis balik lagi ke tempat yang tadi. Nah pas Putra langsung muter balik begini, Putra langsung gak boleh ngomong, Putra samperin teman Putra ini. Putra samperin, Putra bilang,
gua ada masalah, ini bener-bener kacau, bener-bener emang gokil. Kenapa? Wah ini mah bener-bener dah. Oke, lu yang penunggu matang atau gimana, lu pasti kalau lu lihat apa yang gue lihat itu lebih dari lu lihat. Oke, lu pernah ditampakin pocong, lu tidur sama pocong, lu pernah namanya tidur tiba-tiba udah di keranda, ya kan? Habis kayak gitu lu tiba-tiba namanya udah ada yang udah lu gali, itu tidur di kuburan tuh orang yang dimakamin pagi itu. Ini mau bener parah ya, maksudnya gimana parahnya gitu kan? Kalau lu di posisi gua, lu bakalan lari, lu bakalan nggak bisa ngomong. Maksudnya gimana? Itu hancur bukan bener-bener. Lu nggak pernah ngalamin itu. Oke, gue tahu yang lu rasain, yang lu pernah lu lihat. Tapi gue emang belum pernah. Tapi yang pernah yang gue ceritain ke lu, itu mungkin lu belum pernah. Oke, kita sama-sama belum pernah. Tapi ini benar-benar gue kayak ngucap benar-benar emang benar, gitu kan? Terus mau gimana gitu kan? Tolonglah ini maksudnya apa sih? Sempat ngucap kayak bikin apa sih namanya? Kayak perjanjian lah itu sama Putra. Dan kalau Putra ngomong tentang dia ngebahas dia itu selalu kayak hadir, selalu panas, selalu bilang kalau mau ngebahas dia atau gimana itu selalu lu gak usah bahas, lu gak usah jadi merinding nih kalau kita ngomongin lagi, lu gak usah cerita, lu gak usah apa, cukup lu sama gue yang tahu. Jadi itu yang pernah Putra lihat itu benar-benar hancur, itu benar-benar hancur, muka setengah muka itu tengkorak, semuka setengah mukanya lagi berdarah, terus belatung, mata kagak ada, mata keluar yang satu. Dibilang siluman ya bukan siluman, dibilang iblis ya bukan iblis, dibilang setan ya bukan setan. Langsung dia pergi, tuh pohon bangun tiba-tiba langsung muntah. Tiba-tiba iblis langsung muntah hidup orderan. Pas sampai makam kayak tiba-tiba ya udah kayak di proses saja. Kucing lewat warna hitam langsung meow. Ini cerita macam itu. Oke lah, kalau ada dia udah cukup. Tapi kalau suatu saat lu buka omongan orang itu gimana, ya resiko lu, soalnya lu udah ikat janji sama dia. Resiko itu apapun gua lakuin, apapun gua tentang, kalau yang menurut gua itu terbaik. Kita yang terlalu dah nih, lu orang gila, Gojek paling gila ada gitu kan. Terlalu dah ngomong kayak gimana. Pokoknya tuh lu orang yang paling tolol yang gua pernah kenal ada gitu kan. Lu tuh mending gua di kuburan aja, gua diganti apa diketawain kuntilanak, lu selalu. Nah, gua aja langsung beringkuk kan ada gitu kan. Lu selalu kalau pas datang gua itu kuburan cek depan kita. Makam TPU Parakan om, itu yang orang kenal itu TPU Parakan. Itu orang ada diem gitu, itu orang paling tolol, paling goblok, paling idiot dah, paling berani kalau kesehatan gitu gitu kan. Gua aja ketawain aja depan mata kita aja, lu paling selalu kan. Nah, yang waktu itu kita tidur sama pocong, terus malah ketawa ada. Yang gimana tuh pocong tiba-tiba di tengah kita, lu di pojokan, gua di pojokan, di tengah-tengah pocong, kita bingung mau kemana. Ya kan lebih kayak gitu. Udah itu masalah udah. Pokoknya gue selalu punya teman sama lu. Satu ya, kakak buat cari nafkah buat keluarga. Sejauh apapun, semalam apapun rintangannya, itu lu selalu kan. Lu gak pernah namanya mundur satu teman. Yang gue selalu sama lu. Ya pernah ditampakin, kita diketawain lah, kita pernah digangguin bener-bener. Keranda digoyak-goyak, pernah om kita nemenin itu keranda digoyak-goyak. Dia apa bilang? Ngaku bukan kabur kalau gue selalu kali ini nampakin gua. Nah, kalau ini nampakin gua benar-benar yang parah yang pernah gua lihat. Oke, gua kabur. Ini cuma keranda aja. Suatu saat kita bakal mati juga. Dia bilang gitu. Tapi kalau begini tuh gue, walaupun wangi sewangi banget kayak yang pernah gue cium, langsung kabur dari keranda itu lumayan jauh. Itu keranda gerak 10 menitan ada. Jadi itu keranda itu bekas orang meninggal, siangnya itu keranda langsung ditaruh dipulangin di lokasi keranda tempatnya berada, langsung turun dia.
Nah, goblok temenin gue dong kan gitu kan. Gue ngapain di situ? Biasa lah nyari duit. Lu tau dewek gue kerjanya apa? Oke, gue tewe. Habis kayak gitu cerita. Kerja di situ ya masih wangi cek. Di tempat tarakan itu. Ada itu. Nah, kan gue ngopi di situ baik. Tempat nongkrong kita gue di situ baik. Gue nyari orderan, gue bunyi deket keranda. Gue bunyi orderan, bunyi deket mana? Kalau nggak deket kayak petilasan gitu. Kalau malam buat nyari orderan, temenin dulu. Selama ini gue bergadang nyari orderan, bunyi di mana? Di makan tarakan itu. Iya. Kita bilang, lu pokoknya kalau orderan bunyi itu bisa aja kita bilang gitu kan. Ya pokoknya tempat paling enak di sini gua. Gue mau ngopi kayak gimana walaupun lu tahu sendiri lah. Gue belum lama kan dari 4 tanggal merah orang baru meninggal. Orang baru meninggal, baru dikubur bisa dari siang. Karena malam itu masih bunga, masih metik merah, masih segar, benar-benar segar gitu loh. Pak, mari lo. Karena siapa deh? Dia karena tadi siang orang kubur ini yang kata kecelakaan, kita bilang gitu kan. Aduh. Cuma berapa cek, jam berapa cek, ada gitu kan. Lu jangan bikin komentar dah. Ya Allah mawar tuh jaga kuburan tapi ngendor tuh tolong gitu kan. Tapi kayak gitu kita bilang gitu. Disapu-sapu, tiba-tiba terus kita sakit, nangis kayak ngerintih orang kesakitan kayak gitu. Tolong. Emang juga cewek, kecelakaan, cewek. Dia bilang, denger nggak lo? Ini kalau emang bener iya, lu cuma bisa satu. Gacor itu adalah gua deh, bari bukuin lu, nemenin lo, kita bilang gitu kan. Aduh, udah fix lu, tolong, udah goblok lu emang, gak ada gitu kan. Udah gua balik dulu deh, ada yang ke depan. Kan ada kayak semacam balai lah dekat kuburan. Balai itu ada tukang las. Biasanya di situ tempat kalau kita iseng atau gimana benar-benar parah ya, kondisi panas, benar-benar baru panas. Tempat ngadem lah. Itu kita lari di situ. Semakin nungguin orderan dulu di situ. Kalau emang benar-benar di situ udah menurut kita nggak nyaman nih di depan gerbang pintu masuk ke makam itu, kita balik lagi ke tempat. Jadi pas masuk itu udah kuburan. Itu kuburannya nggak kuburan orang kita, kuburan orang-orang campur Cina, orang Kristen, nggak bukan kuburan kita doang. Umum lah ya. Umum di situ. Jadi lu punya duit, ya lu ditanya di situ. Gitu. Nah, yang lebih baik. Jadi makam buat orang-orang kita itu kalau yang nggak punya, maaf ya, walaupun orang menengah ke bawah lah, nggak punya duit itu makam di bawah. Lu kalau punya duit di depan. Nah, Cina juga itu kalau boleh bilang makam Cina, Kristen semua di situ. Kalau lu punya duit itu di depan. Kalau ini makam nggak ada saudaranya atau nggak ada familinya, ini itu yang Cina itu digali, dihancur, dilebur, bahkan dikumpulkan. Nah, habis kayak gitu, udah tuh, udah selesai kayak gitu, nemenin dia, bla 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 sampai ya semua tetek bengek lah, sampai ketawa ini seneng bareng ditawain lagi atau gimana udah biasa lah. Nah, udah kayak gitu, udah selalu om udah bikin literal janji sama kayak bikin apa perjanjian lah sama dia nih. Itu kalau kita nggak seneng sama dia itu kayak dia nampak, bukannya gimana ya, bukannya nampak tiba-tiba nampak, tiba-tiba nih kayak jatuh dulu nih apa nih, bisa kita nggak seneng nih tiba-tiba di hati nih cinta kayak gue kalau ingetin monyet emang udah ngomong gitu, tiba-tiba dia jatuh nih bedah, tiba-tiba tuh gayung Mayan mau pernah itu 3 kali 4 kali Mayan malam tengah malam itu jam berapa Putra nggak tahu. Putra lagi ngerokok sebatang habis makan, itu benar-benar kebangun lapar kan jauh ya ke kamar buat tidur apa anak istri Putra kemarin dari teman udah kita makan dulu. Tiba-tiba keran bunyi. Lu jangan mentang-mentang gue ucap, gue kesel.
nampakin gue atau gangguin gue. Emang kalau lo kesel mau nampakin gue silakan. Lu mau nampakin sehancur-hancur gue pernah ngeliat, silakan aja tampakin lagi. Putra bilang begitu, tiba-tiba tuh kayak orang manyong. Anjing lu, monyet. Woi, jangan kayak begini cara lu ngelucu monyet. Oke, kamu mau ganggu gua, jangan pernah lu ganggu anak ini. Oke, lu nampak sekarang. Emang gua kesal mau dengki sama gitu-gituin kan. Kayak orang mandi, sembari ketawa happy. Udah tendang pintu. Wah, bangsat lu bunyi. Putus nih, bener kok omongan gua kalau gua bilang putus. Suatu saat gua putus perjanjian gua. Tiba-tiba jatuh, dayu jatuh, wanginya itu kayak bunga-bunga mati gitu, tapi lebih cenderung kayak Kamboja gitu, wangi-wangi jemat. Gimana sih, kayak orang bakar menyang gitu, langsung habis kayak gitu bangun istri, kenapa sih ya nendang-nendang pintu? Ya nggak ada apa-apa, kok wangi banget sini, lu bakar apa? Enggak, aku nggak bakar apa-apa, lu tidur lagi nggak ada apa-apa. Terus kayak gitu Putra ceritain ke temen, dah nggak perlu cerita gue. Emang ini teman orang Bisau. Jadi apapun yang bisa mau baca nih, dari jarak jauh. Jadi kalau Putra ada apa-apa sebelum cerita dia paham. Jadi kalau Putra kayak mau ditekan atau mau digempur sama roh halus, dia selalu WA, istighfar, sahadat, atau lu baca surat pendek. Ini bakal ngelain apa lu cek? Lu jangan belajar gila, lu jangan bercanda kunyuk. Serius gua. 5 menit kemudian, mual udah mau kesurupan. Bener-bener mau kesurupan, udah panas dingin, mual. Wah, Putra sendiri tuh. iya, bener. Putra legalisir sendiri, baca surat pendek. Kagak lama Putra mau mandi, pas mau maghrib, buset, merinding ya kalau kita membahas tadi yang dia ini kita bahas. Diri di pojokan hitam, mungkin kalau roh halus atau jin atau setan kalau benar-benar dia emosi atau katakan matanya kan. Iya. Itu benar-benar tinggi, mata nyala. Kalau bilang dulu bukan dulu, tingginya nggak terlalu tinggi. Ya bangsa sepintu gimana sih, lebihan dikit. Mudah, langsung kita jatuh. Jatuh, langsung udah harus dingin. Langsung nggak ngerekom, udah telepon dia dari jarak jauh. Mau tahu kan gue bilang sama lu goblok, udah nggak terlalu ngeremehin, dia itu bakal ngantem lu. Gue kagak tahu kalau lu kira gue bercanda kunyuk. Gue udah ngomong, lu tuh emang udah punya, lu susah dibilangin. Maaf, lu ini ya dari jauh nih, kayak gitu kan. Terus kayak gitu udah tuh, dia ada nama dia, lu cabut, lu mau narik kan, lu narik. Pesan omongan gua, apa jaga omongan gua. Kalau gua lagi WA begini, gua berarti serius. Kalau pesan lu jangan jam segini, lu pulang cepatnya. So, dia kalau apa-apa, dia selalu ngabarin. Makanya Putra kalau ngojek tuh, kalau ke tempat sepi nih, bisa jam tengah malam lah. Iya. Itu di daerah tahu Setu Sawangan dong. Iya. Nah, itu pernah tuh pas ngantri di situ, posisi pas banget di tengah danau. Bingung. Nah ini mah cuman orang-orang pada jualan, pada sepi. Kak, di mana? Saya udah di tempat nih sesuai titik. Ya mas, tunggu 15 menit ya. Kak, jangan bercanda. Ini di tengah danau loh. Pas pada pohon gede om. Di pohon gede om. Pohon gede itu gede abis kayak gitu. Datang, untungnya kira Putra aman nih. Ngeledek atau gimana, orderan fiktif soalnya tunai itu 100 lebih. Tunai 100 lebih, terus kayak gitu datang. Kenapa mas merinding ya? Ya bukan jam merinding, lihat jam dong kak, jam berapa nih?
bukannya bercanda lagi nih jamnya gitu kan. Emang sih belum lama juga di sini Gojek kita parkir pas pon kapuk. Jam berapa tuh bang? Itu jam 1 malam itu. Ya namanya karena om di posisi putar ya. Iya. Di situ di pon kapuk danau, orang-orang bekas jualan Lagi kuburan. belakangnya kuburan om. Kali kuburan pon bambu. Itu posisi lagi nunggu orderan. Ngantri orderan. Oh. Mas, tunggu sebentar ya. Jangan bercanda. Lama balasnya. Ya udah, saya OTW. Lama nih, udah mau 15 menit karena mau jalan 15 menit. Langsung dia ngomong ngucap. Maaf mas, soalnya titik saya di sini, rumah saya di belakang, dekat makam. Udah lihat dong. Aku pas ambil kan mastiin aja takutnya ya enggak saya orang kok atau gitu kan. Tapi belum lama di sini ada yang pesan kata entah Gojek atau Grab katanya itu yang masih pucuk. Itu bener yang ngambil pocong turun dari pohon kapuk. Itu orang cerita langsung merinding deh. Itu Gojek langsung sakit om, katanya seminggu itu. Ya tahu lah yang orang-orang yang mau pribumi saya persoalan pasti tahu lah itu gimana kisah-kisah. Ya gitu aja stop. Kisah grup ya. Kalau itu panjang. Oke, terima kasih Bang Putra nih. Silakan diminum Bang Putra. Ya, Allah. Mantap kan kopinya. Mantap banget. Mulai lagi dong ya. Melek ini. Aduh Bang Putra, terima kasih banget nih, gokil banget nih ceritanya oleh Bang Putra nih, narasumber kita nih Bang Putra. Awal mulanya perjanjian itu boleh saya tanya nih Bang Putra nih, awal mulanya itu gimana Bang Putra? Maksudnya bisa ada ikatan atau perjanjian seperti itu gitu? Jadi gini om, semua pasti orang yang pernah nemuin, orang yang pernah ketemu, boleh ditanya. Itu kalau emang dia suka atau gimana, dia bakalan punya suatu ikatan atau namanya perjanjian. Itu kalau boleh bilang perjanjian itu kan ada yang perjanjian minta tumbal, perjanjian apa gitu kan. Tapi kalau ini dia cuma ngucap ini buah, ini tempat buah. Kalau lu lewat sini, lu harus ngucap nama buah, lu harus namanya assalamualaikum semua, ucap nama buah, ucap gitu. Kalau lu nggak bisa ngucap itu semua, satu-satu lewat sini dia ucap apa yang gue berikan sama lu, gue ngasih kebaikan sama lu, atau sendiri. Di sini gimana kisahnya tentang jalan para makam ini, lu boleh tanya. Semua pergi. Itu Putra sempat sakit. Awal mula ditampakin itu. Awal mula ditampakin itu. Semenjak udah selesai itu, yang Putra cerita tadi, Putra nemuin teman itu dia ngomong gini sampai adu motor, adu bacot lah kan. Terus ya gitu. Besokannya Putra langsung sakit. Badan tiba-tiba kaki nggak bisa gerak, udah kayak orang lumpuh. Berapa hari itu? Itu 2 hari. 2 hari kayak nggak ada tulang gimana sih, nggak ada tenaga. Habis kayak gitu istighfar terus, minta bantuan sama temen, dibuang kata dari jauh udah. Jalan sadar terus cek, istighfar terus. Yang sampai lu lepas istighfar nih selama gue bilang stop, berarti dia udah itu menahan lu. Nah, terus selang udah kaki kayak lu, itu badan lu. Badan tiba-tiba panas dingin terus, kuping panas di sini. Pokoknya kuping sebelah kiri terus, nggak panas sebelah kanan, sebelah kiri. Ngomong gitu. Ngomong sih enggak, dibilang kayak tuh, ini kayak ada dia. Jadi dia selalu kayak orang berbisik. Tadi saya di depan juga begitu. Langsung dia
Nah bukannya tiap hari Bang Putra selalu ada di tempat itu, boleh dibilang kan namanya sesama rekan ojek online gitu kan ya? Putra sempat cerita sama dia teman Di suatu pangkalan kan maksudnya di apa enggak? kalau itu tempat Putra nganter orderan. Nah pas udah selesai nganter orderan itu Putra cerita pas kejadian itu sama temen. Nah temen juga pernah, gue pernah juga cek lampu tiba-tiba pecah depan matamu. Emang itu kalau boleh dibilang Putra pernah nanya sama orang pribumi asli, jatuhnya kan Putra udah tinggal di situ lama juga ya. Putra pas kejadian itu Putra nanya sama almarhum orang pribumi situ asli. Emang ada sosok, dua sosok lelaki itu yang harus dihormati. Dia itu kalau nggak disebut namanya, kalau orang nggak tahu mungkin merinding lah. Entah dia tiba-tiba pulang kayak ada yang ngikutin lah, tiba-tiba pulang, entah dia tiba-tiba sakit, tiba-tiba gangguan lah kata gitu. Tapi parakan ini dulu emang parah. Dulu macan pun banyak berkeliaran di sini. Tuh Putra nanya, Putra apa kulik-kulik nih tentang parakan. Nah, boleh tuh Bang Putra tuh awalnya kenapa makam itu jadi trending, jadi segala macam, jadi serem, tempat itu horor, parakan itu jadi terkenal boleh dibilang ya. Itu dulu dia sempat cerita, ini dulu jalan hancur cuma tanah, batu, cuma pohon-pohon kayak pohon sawit ya, apa kayak pohon sawit Pinang. Oh, Nah dulu itu maghrib itu orang nggak ada yang lewat, macan udah berkeliaran. Itu adanya makam, cuma ada dua makam. Ujung itu makam aja makam keramat. Itu makam keramat di pohon dingin. Orang yang tahu, kalau orang yang tahu ngurus media atau gimana bakal datang ke makam itu. Tapi orang nggak ada yang tahu. Ada sebutan di petilasan model kayak rumah, padepokan kayak model padepokan itu. Dan petilasan sebutan makam keramat di dalam makam parakan itu. Nah habis kayak gitu Putra kilukan begini wak, pantesannya Putra selalu lewat situ gini. Oke, gua kasih amalan, gua kasih namanya syariat, gua kasih namanya bacaan, Pegangan lah ya. pegangan. Itu kalau bilang Wah Putra lah gitu kan. Dia itu sesepuh parakan. Dia tahu kisah-kisah parakan dari kuno sampai namanya berbentuk rumah semua, aspal, sekarang sampai berbentuk udah rame, dia tahu semua. Tuh makanya dia ngucapin gitu. Udah bilang makanya suatu saat apa gimana lu harus hargai. Kita hidup bukan sendiri, sekeliling kita tuh banyak orang pada jualan, orang pada gimana. Mungkin orang yang punya kasat mata mungkin juga, tapi kalau orang yang punya kasat mata, kita hidup bergantung sama orang lain. Makanya dari situ Putra flashback kayak gitu. Jadi pun besok rumah gua kasih amalan, gua kasih bacaan semua. Dan suatu saat nanti lu lewat makam di situ benar-benar om, kalau om mau lewat nih atau pernah masuk namanya IG, masuk Twitter, masuk apa, orang lewat situ, bohong namanya kalau nggak pernah ngalamin gangguan atau namanya sepintas. Berarti makam parakan itu sampai saat ini viral ya Bang? Kalau boleh bilang viral, tidak terlalu viral. Jadi orang itu yang cuma tahu aja. Oke. Makam. Nah pada itu kan tahun 2016. Nah untuk tahun sekarang tuh gimana situasinya Bang? Situasinya sama. Itu masih wah kondok hancur. Om kalau lewat situ nih mau lewatin jembatan nih, udah jembatan itu udah nggak layak om buat lewat motor,
atau lewat jalan kaki. Jatuhnya kalau jalan kaki masih layak, tapi kalau buat motor, wah Saat ini tuh. wah hancur kondoknya. Kalau boleh bilang itu yang sering Putra lihat, sering lewat situ, lampu ratusan kali pasang lampu juga nggak bakalan awet. Oh, pasti putus loh. Antara putus, antara pecah udah. Terakhir nih Bang Putra nih, terkenal dengan horornya, terkenal dengan mistisnya makam Parakan. Nah yang pengen saya tahu nih Bang Putra nih ya, boleh nggak nih Bang Putra nih, maksudnya di makam Parakan itu pernah nggak ada orang yang maksudnya tentang minta di makam itulah, boleh dibilang pesugihan ya Bang Putra ya? Atau istilahnya menyembah di makam itu, pernah nggak Bang Putra melihat Bang? Oh, kalau buat di situ nggak ada sih Om. Jadi di situ buat tempat kayak pemakaman biasa. Jadi kayak pemakaman biasa-biasa kayak orang ziarah atau gitu. Tapi di situ bagusnya di makam tersebut itu buat namanya satu ilmu bela diri. Seringnya ada namanya tiap malam, enggak tiap malam sih, jatuhnya kayak malam-malam tertentu itu kayak bela diri basic atau gimana, silat lah jatuhnya. Di situ selalu dipakai, ada sebagian tanah dari makam itu masih luas. Dibuat kegiatan lah, Buat kegiatan masyarakat situ. masyarakat pribumi situ. Ada juga kayak semacam ada orang, entah itu orang mana, itu di setiap hari Jumat atau yang Putra lihat sih ya, hari Jumat itu selalu ada namanya kayak semacam debus. Itu setiap malam lewat situ, bisa mau lagi sisa, lagi rame-rame temen, tiba-tiba tuh orang lagi apa kayak pakai kuda lumping gitulah, lagi dipecut atau lagi di perut lagi paku-paku gitu. Putra sempat lihat lah. Semua ilmu kebal lah tuh. Nah, kayak semacam kayak kalau emang buat nama mistis, aura mistis, pasti makam itu lebih kencang. Siap. Kalau kita mau namanya kayak debus, kayak namanya silat, pas banget di makam itu, cakep itu. Soalnya jatuhnya pas buat makam, tempat buat naruh keranda orang ziarah-ziarah, itu belakang. Itu di bawah pohon duku, dekat pohon bambu, di dekat pohon yang wangi-wangi itu pohon apa sih namanya? Kenangan gitu ya. Nah, itu di situ. Kalau buat namanya orang apa ya, orang pesugihan gimana, itu lebih cenderung orang pribumi situ Malah nggak ada ya? nggak ada, bukan nggak ada. Orang pribumi situ malah apa sih namanya, nggak bolehin orang manapun buat menyalahgunakan. Iya. Gitu. Jadi cuma orang pribumi yang tahu ini buat apa, ini buat apa. Jadi tuh orang pribumi situ lebih cenderung kayak buat kesehatan, yang kegiatan silat positif. Nah kayak semacam kayak demus atau apa yang Putra lihat, itu sih yang Putra lihat. Tapi kalau buat namanya isu ada pesugihan, terus yang makam keramat itu buat pesugihan, alhamdulillah sih belum ada. Tapi malah kalau orang yang punya mungkin agak terlalu kepepet buat pesugihan, mungkin terlalu kepepet, benar-benar kepepet, mungkin ada Mindik kali ya. mindik. Tapi kalau yang orang benar-benar tahu kisah jalannya dari nol itu, mungkin yang lain. Oke, terima kasih nih Bang Putra nih. Untuk menutup, untuk Sobat Magenta, bisa nggak Bang Putra memberikan pesan-pesan untuk Sobat Magenta biar nggak merasa takut di tempat yang horor atau serem atau di tempat tertentu ya Bang Putra ya? Gimana Bang Putra? Bisa nggak memberikan pesan-pesan ini? Ya pesannya sih satu, kita emang rasa takut ada, rasa suges di pikiran atau di hati selalu ada. Tapi kita flashback lagi, jangan pernah takut. Emang kita hidup bukan di satu dunia, di banyak dunia tanpa kita kasat mata, ya kan. Tapi pesannya jangan terlalu banyak suges lah.
walaupun kita bisa ke tempat gelap atau jalanan sepi atau gimana, jangan pernah, kan orang banyak om Iya. yang selalu suka sepi nih, kuburan nih, ya kan? Jadi merasa takut. Ya. Merasa takut itu emang selalu ada di semua manusia pasti ada, tapi pesan buat semuanya jangan terlalu terbawa sugesti boleh, tapi kita harus punya akal pikiran sehat dan sangat positif aja. Oke, terima kasih Bang Putra. Akhir penontonnya, hal gaib selalu ada yang selalu Betul. dengan berdampingan dengan Betul. kita. Betul. Terima kasih Bang Putra sudah menceritakan kisah story-nya untuk sobat Magenta di rumah. Terima kasih, salam untuk keluarga semua Bang Putra. Semoga sehat selalu ya Bang Putra. Amin, amin. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita atau menjadi narasumber seperti Bang Putra, silakan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.